Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsida dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Geografi, Prodi Pendidikan Geografi ICP. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ulasan tentang sumber daya manusia di bidang pertanian. Nah, sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Konsep sumber daya manusia mengacu pada individu-individu yang bekerja di dalamnya, termasuk karyawan, manajer, dan kepemimpinan yang membentuk inti dari kegiatan operasional dan strategis organisasi. Penjelasan mengenai sumber daya manusia tidak hanya mencakup aspek praktis pengelolaan tenaga kerja, tetapi juga meluas ke dalam bidang psikologi, manajemen, ekonomi, dan sosiologi. Secara historis, sumber daya manusia telah berkembang dari pendekatan tradisional administratif yang terutama berfokus pada pengelolaan data, karyawan, dan administrasi gaji, menuju pendekatan yang lebih strategis dan holistik. Sekarang ini, manajemen sumber daya manusia tidak hanya mencakup pengelolaan kehadiran, rekrutmen, dan pelatihan, tetapi juga berhubungan erat dengan strategi organisasi, pengembangan budaya kerja yang inklusif, serta peningkatan kinerja individu dan tim. Pentingnya sumber daya manusia dapat dipahami dari beberapa perspektif. Yang pertama, sumber daya kritis. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi perusahaan. Kemampuan, keterampilan, dan dedikasi individu-individu dalam organisasi berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Kompetensi dan keterampilan. Dalam era globalisasi dan teknologi, kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia menjadi semakin penting. Organisasi perlu memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Inovasi dan kreativitas. Sumber daya manusia yang berbakat dan terampil dapat menjadi katalisator untuk inovasi dan kreativitas di dalam organisasi. Mendorong budaya kerja yang mendukung eksperimen dan pengembangan ide-ide baru dapat menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Pengembangan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia melibatkan pengembangan individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Ini mencakup pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, serta pembangunan kepemimpinan untuk memastikan kesinambungan organisasi. Kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan adalah faktor kunci dalam produktivitas dan retensi. Organisasi yang peduli terhadap kesejahteraan fisik dan mental karyawan cenderung memiliki tingkat kepuasan dan kinerja yang lebih tinggi. Keragaman dan inklusi. Sumber daya manusia yang beragam dalam hal latar belakang, keterampilan, dan pengalaman membawa manfaat besar bagi organisasi. Budaya kerja yang inklusif mendorong keberagaman pikiran dan perspektif yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dan inovasi. Pengelolaan kinerja. Manajemen sumber daya manusia melibatkan pemantauan dan peningkatan kinerja individu dan tim. Proses evaluasi kinerja, umpan balik yang efektif, dan pengembangan karir membantu memastikan bahwa sumber daya manusia tetap terlibat dan berkontribusi secara optimal. Kepatuhan dan etika. Sumber daya manusia juga terlibat dalam memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar etika yang berlaku. Kepatuhan yang baik membantu melindungi reputasi dan keberlanjutan jangka panjang suatu perusahaan. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat beragam, ditunjang karena ketersediaan sumber daya lahan yang luas dan subur, serta iklim yang cocok untuk kegiatan pertanian, memungkinkan Indonesia menjadi negara agraris terbesar di dunia. Salah satu komoditas tanaman pangan di Indonesia adalah padi yang hasil produksinya masih menjadi bahan makanan pokok. Padi merupakan tanaman pertanian dan merupakan tanaman utama dunia.
Pertanian di Indonesia dapat dikatakan sebagai roda penggerak perekonomian nasional. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranannya dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian di dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk. Usaha tani menurut Suekartawi adalah organisasi yang pelaksanaannya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh seseorang atau sekumpulan orang, segolongan sosial baik yang terkait genealogis, politis maupun teritorial sebagai pengelolaannya. Menurut Sueharjo dan Patong, usaha tani adalah proses pengorganisasian faktor-faktor produksi yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan pengelolaan yang diusahakan memenuhi kebutuhan keluarga ataupun orang lain, di samping motif mencari keuntungan. Peranan yang dilakukan petani dalam usaha taninya adalah mengelola sebagai juru tani, keterampilan bercocok tanam pada umumnya mencakup kegiatan perkiraan yang didorong oleh kemauan. Tercakup di dalamnya terutama pengambilan keputusan atau penetapan pilihan dari alternatif yang ada. Peranan yang dilakukan petani dalam usaha taninya adalah mengelola sebagai juru tani, keterampilan bercocok tanam pada umumnya mencakup kegiatan perkiraan yang didorong oleh kemauan. Tercakup di dalamnya terutama pengambilan keputusan atau penetapan pilihan dari alternatif yang ada. Peranan yang dilakukan petani dalam usaha taninya adalah mengelola sebagai juru tani, keterampilan bercocok tanam pada umumnya mencakup kegiatan perkiraan yang didorong oleh kemauan. Tercakup di dalamnya terutama pengambilan keputusan atau penetapan pilihan dari alternatif yang ada. Peranan yang dilakukan petani dalam usaha taninya adalah mengelola sebagai juru tani, keterampilan bercocok tanam pada umumnya mencakup kegiatan perkiraan yang didorong oleh jenis tenaga kerja dalam usaha tani meliputi tenaga kerja manusia dan tenaga kerja mesin. Tenaga kerja manusia dibedakan atas tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak. Tenaga kerja pria biasanya dapat mengerjakan seluruh pekerjaan. Tenaga kerja wanita umumnya digunakan untuk menanam, memelihara tanaman atau menyiang dan panen. Sedangkan tenaga kerja anak-anak digunakan untuk menolong harga. Harga adalah salah satu faktor. Jenis tenaga kerja dalam usaha tani meliputi tenaga kerja manusia dan tenaga kerja mesin. Tenaga kerja manusia dibedakan atas tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak. Tenaga kerja pria biasanya dapat mengerjakan seluruh pekerjaan. Tenaga kerja wanita umumnya digunakan untuk menanam, memelihara tanaman atau menyiang dan panen. Sedangkan tenaga kerja anak-anak digunakan untuk menolong harga. Harga adalah salah satu faktor